Kayaknya Mas Gibran bakal dipaksa purna tugas wali kota Solo pada 2024 mendatang. Soalnya sang adik sudah digadang-gadang Gerindra untuk menggantikannya. Apalagi kita baru tahu kalau Mas Kaisang juga penggemar Pak Prabowo. Ini dia info terkini Widya. Artinya klop sudah kalau 2024 Mas Kaisang ada kemungkinan diusung Gerindra di Solo. Namun keputusan kembali ke Mas Kaisang sebab PDI Perjuangan Kota Depok juga merespon beberapa relawan mendorong putra bungsu presiden maju di sana. Kalau mau menguji soal dukungan dan pertarungan yang sesungguhnya ya Depok pilihannya. Namun kalau mau main aman ya turun di Solo. Nah, jika di Solo Mas Gibran juga masih berkenan, bakal jadi pertarungan menarik. Kakak adik bertarung di Solo dengan dua partai yang berbeda. Kekaguman Mas Kaisang pada Pak Prabowo tidak terlihat hanya memakai kaos bergambar Ketua Umum Partai Gerindra itu saja. Lebaran kemarin, saat Pak Prabowo silaturahmi ke rumah Presiden, Mas Kaisang ikut menemui, mengambilkan nasi dan turut ngobrol bersama. Kalau melihat uniknya keluarga Pak Jokowi, bertarungnya Mas Gibran dan Mas Kaisang sangat mungkin terjadi. Ini sekaligus menepis anggapan kalau Pak Jokowi intervensi tentang kekuasaan. Sebab terbukti anaknya bertarung di daerah yang sama. Di sisi lain, meski terlibat pilkada, tidak akan terjadi gontok-gontokan atau pilkada penuh dengan serangan yang di luar batas. Kita percaya malah nanti akan terjadi pertarungan yang menyenangkan, pilkada penuh dengan kegembiraan. Belum tentu Mas Kaisang akan mudah dikalahkan loh. Memang Mas Gibran modalnya sebagai incumbent, namun jangan lupa kalau Mas Kaisang itu petinggi Persis Solo yang supporternya sangat militan. Jadi, Mas Gibran tidak mudah mengalahkan Mas Kaisang. Justru momentum ini bila benar-benar terwujud akan jadi contoh demokrasi yang baik. Di tingkat desa, banyak pilkades yang mempertemukan suami istri dalam sebuah pertarungan, meski banyak orang melihat sebagai tipu-tipu saja. Pak Jokowi maupun Bu Iriana bakal membiarkan mereka bila memang harus bersaing untuk wali kota Surakarta. Kemarin, dalam sebuah postingan di channel Mas Kaisang, terlihat suami Mbak Erina Gudono itu memakai kaos bergambar Pak Prabowo. Namun kemungkinan Mas Kaisang bersedia jadi bakal wali kota diusung oleh Gerindra belum bisa dipastikan. Sang kakak secara diplomatis mengatakan, wali kota Solo idealnya dari PDI Perjuangan, sebab sudah sejak era reformasi, partai dominan warna merah selalu jadi mayoritas di DPRD, serta kadernya jadi kepala daerah. Namun, bukan berarti Gerindra dilarang mendukung Mas Kaisang. Kemungkinan perbedaan parpol dengan sang adik juga dibantah. Dan sampai sekarang memang belum ada kepastian parpol mana yang akan jadi pelabuhan politik Paman Jan Etes itu. Yang jelas, mayoritas parpol membuka diri pada pengusaha muda tersebut. Siapa yang meragukan keluarga presiden jika dari contoh yang ada, mereka mampu bekerja dengan baik untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya sang ayah yang kini menjabat presiden, tapi juga kemampuan Mas Bobi yang memimpin Medan, juga Mas Gibran yang menggawangi Solo. Keunggulan mereka itu masih muda, masih bisa bertahan 30 hingga 40 tahun ke depan, dan memiliki prospek yang berdampak positif bagi partai. Pun mereka bersedia berjuang dari bawah, tidak seperti elit parpol lain yang lebih suka langsung bertarung di jenjang lebih tinggi. Politisi yang baik pasti akan memulainya dari awal,
Sama seperti sebuah usaha, memulai dari jenjang yang lebih tinggi, otomatis pembelajarannya kurang mendalam. Apalagi anak-anak presiden sebelum belajar politik, dimulai dengan belajar mendirikan usaha dan membesarkannya. Soal kaos yang dikenakan Kaisang, bisa jadi memang menggemari Pak Prabowo. Dulu Mas Kaisang juga pernah mengenakan kaos bergambar Mbak Puan Maharani. Yang jelas, kalau Mas Gibran lebih menggemari Mas Ibas, putra dari Pak SBY. Di balik pernyataan Mas Gibran, kalau kita mau jeli, tidakkah itu sebetulnya kritik yang sangat tajam? Sudah dijelaskan Mas Gibran, jika dulu akun Twitternya hanya memfollow 2 orang, Pak Amin Rais dan Mas Ibas. Tapi akun Pak Amin Rais sudah di-unfollow. Namun alasan Mas Gibran, katanya kepencet. Tentu kita tidak begitu saja percaya. Mestinya dengan di-follow Mas Gibran, Mas Ibas mestinya merasa malu. Apa sih prestasinya Mas Ibas sampai di-follow Mas Gibran? Apa yang dicontoh olehnya? Sebagai ketua fraksi Demokrat, selama ini juga tak banyak bersuara kritis. Kembali ke soal kemungkinan turunnya Mas Kaisang di pemilihan wali kota Solo 2024 mendatang. Semua masih terbuka. Dan pemakaian kaos tidak menandakan kepastian kalau Mas Kaisang sudah merapat ke Gerindra. Kan tidak semua penggemar Pak Prabowo berasal dari Gerindra. Demikian pula pendukung Pak Jokowi, tidak semua pemilih dari PDI Perjuangan. Yang jelas, niat Mas Kaisang terjun ke politik direspon positif oleh berbagai kalangan. Berbeda dengan saat Mas Gibran berniat ikut pilkada dulu. Ini bisa kita pahami sebab dulu waktu Mas Gibran menyatakan niat bertarung, banyak pihak menyebut kalau Mas Gibran hanya mengandalkan nama orang tuanya. Tapi setelah 3 tahun berjalan, terbukti apa yang dilakukan Mas Gibran tidak karena dia seorang anak presiden. Bukti itulah yang kemudian membuka mata publik kalau anak Pak Jokowi tidak mengandalkan jabatan bapaknya. Mereka mampu menunjukkan bisa bekerja, mau berpikir, serta tidak hanya berpangku tangan saja. Sama seperti bapaknya, mereka semua pekerja keras. Sebagai salah satu contoh, meski menjabat wali kota dan berlatar belakang anak presiden, Mas Gibran masih mau menggunakan mobil dinas bekas wali kota sebelumnya. Tidak hanya itu, jika ada agenda pribadi, masih mau mengemudikan mobil sendiri alias tidak memanfaatkan jabatannya. Apa yang sudah dilakukan Mas Gibran, bahasa politiknya adalah legasi, membuat publik percaya. Akan juga dilakukan Mas Kaisang. Kalau memang benar Mas Kaisang positif mencalonkan diri sebagai wali kota entah Depok atau Solo, tantangannya justru pada mau kemana Mas Gibran di 2024? Ke Jateng 1 kah? Atau ke DKI 1 kah? Mau pindah kemanapun, rasanya akan ada banyak parpol yang bersedia mengusungnya. Mas Gibran mampu mendobrak persepsi publik. Jika anak pejabat turun ke politik, itu hanya sekedar membangun dinasti. Meski mencari model keluarga pejabat model Pak Jokowi dan anak-anaknya pasti tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak ada. Jika ada anak-anak pejabat lain mau bekerja keras, tidak mengandalkan orang tua, rajin turun ke masyarakat, perlu kita dukung. Kalau model yang berpangku tangan, buang saja ke laut. Pesan buat Mas Kaisang, kalau butuh tim sukses, saya siap jadi tim suksesnya Mas. Gratis Mas. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam. Ini dia info terkini Widya